سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث menciptakan ada 2 juta pengamal magnet rezeki yang kapa. Karena pada saat ada 2 juta pengamal magnet rezeki yang kapa, nanti akan terjadi maharisi efek yang sudah ditulis oleh Gurunda Ustadz Nas. Yang 1% itu akan mempengaruhi dari 99% yang belum belajar. Otomatis nanti 99 itu akan tertarik untuk belajar gitu Bapak Ibu. Yakin aja, karena saya merasakan seperti itu Bapak Ibu. Saya seorang dalam satu keluarga, saya belajar sendiri gitu kan. Alhamdulillah akhirnya dengan kesabaran dan ketekunan terus menerus dan semuanya merasakan manfaatnya. Selanjutnya semua anggota keluarga akhirnya mengiyakan belajar semuanya. Keren apa tidak Bapak Ibu? Keren. Nah nanti gambarannya insya Allah ya di Indonesia seperti itu ya. Bismillah kita hari ini ya malam ini akan mengenal ya walaupun itu sekelumit ya bagaimana keajaiban dari Al-Qur'an. Ya Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, kita berdoa kepada Allah semoga Allah mudahkan, Allah pahamkan ilmu ini, kemudian kita menjadi makin cinta dengan Al-Qur'an. Bismillah diawali dengan Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Yang sebenarnya adalah dihadiahkan untuk kita Bapak Ibu umat akhir zaman. Begitu cintanya Allah kepada umatnya Rasulullah, karena nanti di akhir zaman itu luar biasa gegap gempitannya dengan aneka rupa kegiatan dunia. Maka kalau tidak dibekali nih dengan ada surat-surat cinta yang sangat menggetarkan hati, nanti kasihan nih apa obatnya gitu kan. Nah kata Allah akhirnya diturunkanlah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bentuknya buku biasa Bapak Ibu, cuma buku biasa ya, ada pakai kertas gitu kan, kemudian ada tulisannya, biasa aja tulisannya gitu kan, tetapi ternyata kandungannya di dalamnya luar biasa mulia dan dahsyat ya. Tentunya Bapak Ibu kita mengenal dahsyatnya Al-Qur'an itu tidak dilihat dengan fisik mata, karena bentuknya cuma kertas biasa aja gitu kan. Nah, bagaimana kita mengenal Al-Qur'an yang luar biasa ini penuh dengan mukjizat adalah dengan cara-cara kita mau untuk mengulik, mengetahui, mencintai Al-Qur'an dan untuk mau membacanya dan merasakannya dengan sepenuh bahagia. Jadi bagaimana nanti Al-Qur'an bisa ajaib pada diri kita, bukan digosok-gosokkan Bapak Ibu. Ya, digosok-gosokkan di kepala itu bukan. Tetapi adalah kita mau membacanya dengan sepenuh cinta, dengan sepenuh rasa, dimengerti dan terus menerus. Maka nanti akan mengetahui apa keistimewaan Al-Qur'an karena sudah dirasakan. Sekarang ini Bapak Ibu banyak yang sudah merasakan ya. Bunda aku tadinya sering marah-marah, alhamdulillah sekarang kok saya udah santai aja tuh kalau ada apa-apa. Itu keajaiban Al-Qur'an loh Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu mau mengikuti ramuan-ramuan ya yang kami sampaikan ya, mau sami'na wa ta'na, mau mengikuti ya, kemudian mau praktek. Akhirnya rasanya iya ya kayak gitu ya. Kok enak ya dirasakan, kok lebih cepat kayak gitu kan. Nah, kemudian apalagi ada yang belum bisa bisnis ya, ada yang belum belum mempunyai keturunan yang di offline ini ya. Yang di offline itu ternyata malah hanya kisaran 3 bulan aja Bapak Ibu, 3 bulan menuju 6 bulan ternyata beliaunya itu menyampaikan, Bunda ternyata saya memang seperti apa yang Bunda sampaikan, saya dulu sering uring-uringan, saya sering kepikiran, akhirnya membentuk ada perisai-perisai di dalam diri saya. Tapi setelah saya mengikuti teknik Buddha, bacanya Al-Qur'an, diambil napas, pelan-pelan lepaskan, ambil lagi, lepaskan lagi. Kemudian saya praktek di rumah. Prakteknya apa? Saat ada orang tua, saat ada mungkin saudara, saat ada suami yang ngomong tidak menyenangkan di telinga nih, saya langsung memaafkan saat itu juga. Pokoknya saya berusaha, udah saya lepaskan aja, saya rilis, saya tidak mau respon masuk ke telinga saya kayak gitu. Kemudian apalagi saya sudah mulai menata pikiran saya
saya untuk bisa mau bersyukur dan bersabar. Bersyukur dengan banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan, dan bersabar mungkin saya belum ada yang sesuai harapan-harapan saya. Nah akhirnya dia kan turun garis kebenarannya kan luar biasa, mau kan mengikuti gitu kan kelasnya, mau belajar, mau praktek. Ternyata Masya Allah enggak pakai lama Bapak Ibu, enggak pakai lama ya, GPL gitu ya, enggak pakai lama itu Masya Allah periksa dokter, ternyata alhamdulillah Bunda saya ada sudah plus kayak gitu, sudah plus gitu. Ini enggak 1 orang 2 orang Bapak Ibu, ternyata malah ngomong lagi gitu ya. Masya Allah kok ajaib banget ya kayak gitu kan. Tapi memang karena di offline itu kan enggak ada koneksi pakai HP kayak ini ya, kayak di RFFLOP itu kan pada testimoni kayak gitu kan. Kalau di offline ini banyakan kan ibu-ibu yang memang dari desa kayak gitu loh Bapak Ibu. Nah kemudian testimoni juga belum terbiasa gitu kan, karena memang istilahnya di sini belum kenal langsung dengan Ustadz Nas, bagaimana sih komunitasnya, biasa menyampaikan ada tahadus binikmah. Ya enggak apa-apa juga, saya juga enggak memaksa sekali, tapi memang ada kayak gitu kan, memang terbukti gitu ya. Nah kemudian bagaimana cara mengetahui keistimewaan Al-Quran ya, kita seperti ini Bapak Ibu ya, kita bisa jadikan Al-Quran ini adalah sarana terbaik untuk sebagai tanda bakti kita kepada orang tua. Rasulullah sudah sampaikan di Al-Quran, sudah sampaikan bahwa pada saat kita sering membaca Al-Quran dan terkirim untuk orang tua kita, otomatis itu adalah persembahan yang terindah untuk orang tua kita. Energinya luar biasa terkirim ke sana. Nah, maka kita coba nih Bapak Ibu, kita bisa membalas apa yang sudah orang tua korbankan untuk kita, ya, bukan dengan sekedar balasan-balasan dunia, tapi adalah balasan bagaimana yang bersifat lebih kekal, lebih lama, dan lebih membahagiakan hati. Ya memang kita harus apa ya, memuliakan orang tua. Orang tua itu butuhnya apa? Dipenuhi Bapak Ibu kalau yang masih ada, ya. Yang sudah tidak ada ya Bapak Ibu sedekah atas nama orang tua. Bapak Ibu bisa kirimkan doa, ya Bapak Ibu bisa sedekah ke anak yatim atas nama orang tua, sedekah Jumat atas nama orang tua. Nah itu tanda bakti kita ya kepada orang tua. Kita persembahkan terbaik ya. Nah sifatnya adalah hadiah yang lebih abadi gitu ya, lebih abadi, lebih lama karena berupa ada sinyal cahaya ya, cahaya insya Allah pahala di sana. Nah persembahan seorang anak kepada orang tuanya nanti akan sangat berguna di alam hisab kelak Bapak Ibu. Untuk seorang ayah yang telah mendidik kita Bapak Ibu, dan untuk seorang ibu yang telah berjuang jiwa raganya ya, bagaimana saat mengandung kita ya, kemudian saat melahirkan perjuangannya, taruhan nyawa Bapak Ibu. Kemudian setelah lahir ya, mereka berdua akhirnya merawat, membesarkan, mendidik kita sampai bisa. Maka seyogianya lah kita untuk bisa membalas dengan ada kebutuhan dunia, dan juga kita membalas dengan hal yang bersifat abadi, yaitu doa-doa kita dan bacaan-bacaan terbaik kita Bapak Ibu ya, untuk terkirim kepada orang-orang tua kita. Nah tertera ada di surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24 ya, dikisahkan. Ini secara langsung ya biar tidak lama ya, dikisahkan ada sekelompok orang Bapak Ibu, sekelompok orang yang akan masuk surga Masya Allah melalui pintu Aden. Nah sebelum masuk surga, beliau ini sudah dihiasi dulu nih tangannya dengan ada gelang emas Bapak Ibu, dipakaikan ada mahkota yang indah ya, yang terdiri dari emas juga, kemudian memakai jubah kehormatan, kemudian bersamai ya dengan para malaikat di sana. Nah sudah diberikan ada gelang emas, mahkota kebesaran, ada juga diberikan ada jubah ya kehormatan gitu ya. Siapakah mereka Bapak Ibu? Mereka adalah ahli Quran. Pengertian kita ahli Quran adalah orang yang menghafal Al-Quran. Pengertian kita ya kan, yang hafal 30 juz gitu kan. Tetapi ternyata Bapak Ibu rahasianya, ahli Quran itu bukan semata yang hafal.
Kalaulah dia hafal, tetapi ternyata setelah hafal dia abe aja, tidak mau mengulangnya, tidak mau tadarus, tidak mau menyampaikannya ke yang lain, itu maaf, belum jadi ahli Quran. Nah, pada saat sudah hafal harusnya diaplikasikan di kehidupan, dipakai gitu kan. Kemudian bisa jadi disampaikan. Itulah orang yang menjadi ahli Quran. Kemudian ahli Quran yang selanjutnya bagaimana? Ahli Quran ala kita, Bapak Ibu, bisa jadi ya, mohon izin, kita udah terlanjur tua ya, sudah terlanjur, silakan Bunda ya, masih ada tamu. Kita terlanjur sudah usianya memuda sekali. sudah usianya bertambah dan bertambah. Mengenal Al-Qur'annya sudah usia segini gitu kan. Kita kalau ngapalin gitu ya, kayak Masya Allah luar biasa ya, dengan bahagia aja kok belum apal-apal kayak gitu, karena sudah banyak rekaman ini, catatan belanja ini, hari ini belanjanya macam-macam, apa lagi pekerjaan banyak sekali, akhirnya kan yang masuk kan kegiatan sehari-hari gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa meraih predikat ahli Quran pada saat kita sudah ada repot dengan banyak kegiatan? Ternyata caranya adalah ngulik setiap hari ya, kita adakan tadarus. Kita mau untuk membacanya one day one lembar, ngulik terus membacanya ya, one day one juz, bagus lagi. Adakan setiap dalam satu pekannya bareng-bareng seperti ini. Ternyata kata para soleha, kata para alim, ini juga menjadi ahli Quran, Bapak Ibu. Maka kita belajar untuk apa? Mencintai Al-Quran. Bapak Ibu, saya sarankan setiap Bapak Ibu bangun, misalnya bangun jam 3, bangun setengah 4, ada sholat tahajud, kemudian dilanjut sholat subuh ya. Setelah sholat subuh Bapak Ibu ada yang kerjakan 3A, ada yang kerjakan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullahal azim gitu kan, zikir seperti itu ya. Kemudian doa lah, LOPVA, STSL lah gitu kan. Nah, sudah dikerjakan Bapak Ibu, jangan wassalam kemudian pergi, jangan Bapak Ibu, ambil Al-Quran, ambil, taruh itu di meja ya, di meja kecil sebelah mihrab Bapak Ibu, sebelah dari sajadah Bapak Ibu ada Al-Qurannya, ambil Bapak Ibu, dibaca ya. Jadi ini nanti bisa menjadikan rekaman-rekaman yang gugur di masa lalu Bapak Ibu, negatif di anchor, nanti akan mudah terdeteksi saat Bapak Ibu berusaha memasukkan file Al-Quran. Di samping Bapak Ibu setiap Kamis malam Jumat bareng-bareng di sini, Bapak Ibu kerjakan setiap pagi hari gitu. Alhamdulillah sudah, Bunda Murti, keren. Nah, setelah baca Al-Quran ada artinya, baca Bapak Ibu. Oh, ternyata artinya ini ya, ya Allah. Oh, ternyata ini ya artinya, ya Allah, terima kasih ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bisa menetes Bapak Ibu air matanya, gitu kan. Saat nanti baca lagi, ya Allah, ternyata artinya ini, gitu kan. Setelah itu sudah cukup, sudah kelauladin, ya cukup. Bapak Ibu baca buku. Kunci sukses Bapak Ibu, kunci ajaib ya. Bapak Ibu untuk dekati guru, cintai ilmu, baca buku. 3 itu ya. Alhamdulillah yang sudah Bunda Nur Ida, keren. Lanjutkan yang sudah ya, dan porsinya tambahkan mungkin setelah sholat maghrib gitu ya, atau setelah sholat duhur. Agar apa? Agar kehidupan Bapak Ibu terus terjaga keajaibannya dan makin ajaib. Nah, Bapak Ibu semua, tadi yang disampaikan ya di surat Ar-Ra'd ya, ayat 23-24, bahwa ada seseorang ya yang ternyata dialah ahli surga, sudah dipakaikan gelang emas, ada mahkota kebesaran dari emas pula, ada jubah kehormatan ya. Kemudian dia adalah ahli surga, akan masuk nih ya ke surga melalui pintu Aden.